Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini juga. Sungguh kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Pada saat ini kita boleh merenungkan akan cinta kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dosa-dosa kita telah ditebus olehnya dan kita semakin diberkati oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim pada saat ini dengan nafas kehidupan yang ada saat ini yang boleh kita hirup sampai di detik ini. Itu semua tidak lepas dan campur tangan oleh kuasa ilahi yang maha kudus. Kita boleh sampai di detik ini, kita boleh bernafas, makan, minum, bersuka cita dengan teman, saudari seiman kita, boleh bercanda, tawa, bersuka cita. Itu semua adalah berkat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita umat manusia. Sungguh bersyukur pada saat ini karena saya boleh memberitakan firman Tuhan, kabar baik itu dimanapun saya berada, dimanapun kita boleh berjumpa walaupun di udara saja. Tetapi sungguh suatu sukacita bagi kita sekalian bahwa kita anak-anak Tuhan senantiasa merenungkan akan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada henti-hentinya, putus-putusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim karena Dia sungguh begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Kita adalah pribadi yang memberontak di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, sehingga dosa-dosa kita tertebus oleh penebusan Allah di atas kayu salib. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang senantiasa mengasihi, mencintai kita umat manusia pada saat ini. Kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh suatu sukacita bagi kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sampai pada saat ini kita boleh hidup bernafas dan mensyukuri akan keindahan alam yang boleh kita nikmati. Karena semua itu Tuhan berikan kepada kita manusia untuk kita hidup berbahagia di dalamnya. Kita mensyukuri akan setiap berkat-berkat Tuhan, baik itu berkat-berkat jasmani ataupun berkat-berkat rohani yang melimpah-limpah atas hidup kita, berupa keindahan alam yang Dia berikan untuk kita umat manusia, supaya kita hidup di dalamnya, kita bersyukur kepadanya, kita memuji menyembah akan namanya, dan kita boleh menikmati akan keindahan alam ini sehingga jiwa kita, roh kita berbahagia di dalamnya. Kita mengucap syukur atas penciptanya, atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita umat manusia. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa mengingat akan pencipta kita yang agung, yang maha kudus itu. Kita senantiasa mengucap syukur kepadanya karena Dia senantiasa mengasihi kita. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa kita tertebus, supaya kita tidak masuk ke dalam api, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Betapa Allah sangat mengasihi kita umat manusia dimanapun kita berada. Pada saat ini yang mendengar akan kesaksian saya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia senantiasa mengasihi dan mencintai umat ciptaannya tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Semuanya Allah mengasihi kita. Dia menciptakan alam yang begitu indah agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menikmatinya, kita mensyukurinya dan berbahagia hidup di dalamnya. Biarlah Tuhan Yesus semakin disanjung, dipuji, dan dimuliakan di dalam kehidupan kita, dan iman kita semakin kokoh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang tahu bersyukur, yang tahu memuji, menyembah akan nama Tuhan. Biarlah kita semakin dikuduskan oleh Allah, hidup kita dipakai oleh Tuhan, sehingga karunia-karunia Allah yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup ini, terkhusus anak-anak Tuhan, kita boleh pergunakan itu untuk melayani sesama kita dengan kasih,
dengan penuh keikhlasan, cinta dan kasih dan kerelaan hati di dalam kita mengabarkan kabar sukacita surgawi itu kepada siapa saja, kepada teman kita, saudara kita, atau sahabat Dumai dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, dimanapun mereka berada. Mari kita renungkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari di dalam Tuhan. Dan kita senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang status, suku, ras, dimanapun kita berada, di tempat tinggal kita, dimanapun kita bergaul, berteman dengan siapa saja, kita sampaikan kabar sukacita surgawi itu kepada mereka, agar supaya kita boleh berada bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan surga yang kekal. Biarlah melalui pesan-pesan, kesaksian-kesaksian saya, renungan-renungan yang indah firman Tuhan, biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Elohim. Kita percaya bahwa tangan kuasa Allah itu senantiasa memimpin kita, senantiasa menolong kita, senantiasa menyertai kita, senantiasa memberkati kita. Karena Allah begitu sayang dan cintanya kepada kita. Untuk itu, pada saat ini kita merenungkan bahwa cinta kasih Allah itu kepada setiap insan manusia di muka bumi ini. Karena begitu berharganya kita umat manusia di mata Tuhan, sehingga Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita tidak bersusah-susah payah untuk menebus dosa kita sendiri, tetapi Tuhan Allah lah yang telah menebus dosa kita seluruhnya, manusia yang ada di muka bumi ini, tanpa membeda-bedakan status, suku, ras, dan agama. Semuanya Dia telah menebus dosa-dosa kita. Asal kita percaya sungguh-sungguh bahwa penebusan karya Allah itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Di atas Kalvari, di atas kayu salib itu, Allah telah membayar lunas tuntas kepada iblis itu, sehingga kita tidak mendapat intimidasi, kita tidak mendapat tudingan, kita tidak mendapat tuduhan intimidasi dari iblis, tetapi kita memiliki roh yang merdeka. Kita anak-anak Tuhan yang merdeka di dalam kuasa ilahi tersebut. Kita anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan oleh kuasa Allah. Kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Allah. Untuk itu tetaplah bersukacita, tetaplah semangat di dalam melayani Tuhan. Hendaklah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Baikkah keadaannya atau burukkah keadaannya, layanilah Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan semangat, dengan jiwa yang tulus, dan memiliki kerelaan hati dan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh dari hati kita. Biarlah renungan indah yang saat ini dan singkat ini, biarlah mengetuk hati kepada kita sekalian anak-anak Tuhan. Betapa besar kasih Allah itu kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surganya yang kudus. Dia tidak binasa, tetapi hidup di dalam kerajaannya. Ia tidak berada di dalam api kekekalan itu, tetapi ia akan berada di kerajaannya, surganya yang kudus. Manakala ketika kita beriman, percaya sungguh-sungguh kepada Allah Yeshua HaMashiach Elohim, karena Dialah satu-satunya Allah yang maha kudus, Allah yang tidak dibatasi dengan dimensi waktu apapun juga. Dialah Allah yang berkuasa dunia akhirat, hakim yang adil yang akan turun pada akhir zaman. Biarlah kita senantiasa hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Karena apa? Waktu-waktu detik-detik ini tidak lama lagi hakim yang adil itu akan turun ke tengah-tengah dunia ini. Tidakkah kita tahu sekalian bahwa sekarang ini adalah zaman penandaan bagi setiap umat manusia? Apakah dia memakai lambang binatang itu? Setan, Dajjal, 6, 3 kali 6-nya.
atau dia memakai materai Allah di dahinya. Mari, jangan menganggap dia sebagai penyelamat umat manusia pada saat ini, tetapi harus kita melihat dari roh dan kebenaran itu, bahwa dialah pembinasa yang keji yang telah datang di muka dunia ini, dan dia tidak memandang agama. Dialah setan iblis yang ingin menghabisi setiap umat manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Semua dia sikat. Jadi marilah kita senantiasa berjaga-jaga, berimanlah teguh kepada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, Allah yang hidup. Dialah yang berkuasa, Imam Mahdi yang akan datang. Dialah Isa Al-Masih anak Maryam. Tuhan Yesus HaMashiach Elohim namanya. Imam Mahdi, hakim yang paling adil di akhir zaman. Renungkanlah ini, jangan sampai kita menyesal pada akhirnya ketika waktu itu telah datang kepada kita. Sadarilah bahwa waktu ini adalah waktu yang singkat bagi kita umat manusia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah renungan indah pada sore hari yang indah ini senantiasa menyemangati iman kita, sehingga iman kita bertumbuh di dalam roh dan kebenaran, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan, hati Allah yang ilahi itu. Karena Allah melihat hati, manusia melihat rupa fisik, tetapi Allah melihat dari kedalaman hati kita, jiwa dan roh kita. Itulah yang Allah lihat. Biarlah kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang indah di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan layanilah sesamamu manusia dengan kasih, seperti engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Seharusnya kita anak Tuhan senantiasa setiap hari kita mengasihi sesama kita yang kelihatan di depan mata kita ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.